Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kegiatan salah satu rubrik di channel IAIN Parepare. Kegiatan ini mengusung sebuah kegiatan yang berjudul Ada-ada atau Penderita. Pemirsa dan sahabat dimanapun Anda berada, mungkin ada yang banyak bertanya bahwa kenapa ada Tupan kita yang menjadi pengusung dalam kegiatan ini. Kalau merujuk dalam kaidah buku dan beberapa referensi terkait tentang ada atau penderita, ada itu terdiri dari pesan-pesan atau petuah-petuah yang digaungkan oleh masyarakat Sulawesi, terkhusus di Sulawesi. Nah, to itu berarti orang, sedangkan penderita ini lebih tepatnya terkait tentang orang yang mempunyai kapasitas, mempunyai kelebihan di bidang agama atau salah satu bidang yang memang dipahami oleh orang itu, tetapi lebih khusus memang berkaitan tentang agama. Nah, pada kegiatan kali ini, untuk pertama kali kita akan mendengarkan ada di tengah-tengah kita salah satu tokoh yang menjadi teladan kita bersama, jadi barometer dan referensi di Sulawesi Selatan. Saya coba mencari nama beliau, karya-karya beliau, meskipun sempat tadi saya cari. Yang paling utama adalah beliau menjabat sebagai salah satunya adalah Wakil Dekan satu Syariah dan Hukum Islam di IAIN Parepare, kemudian Sekretaris Umum Majelis Ulama Kota Parepare, kemudian pengurus juga di Lembaga Nahdlatul Ulama wilayah Parepare. Begitu banyak, belum lagi karya-karya beliau terkait buku-buku beliau. Saya kira nanti akan lebih tegas ditekankan oleh beliau. Beliau adalah ini saya mau sekalian izin pamit ini. Ini saya panggil ayah Anda, Ustadz, Anda Gurota atau Yai? Bapak saja, Bapak. Baik. Bapak saja. Oke. Terima kasih, Pak. Tapi ini saya kaku, Ustaz. Mungkin lebih enak saya panggil Ustaz aja ya, Ustaz. Beliau akan membahas terkait tentang konsep wasatiyah atau moderasi Islam. Ini akan diperdengarkan atau mencoba untuk dijelaskan oleh Ustadz Budiman Entahidi. Waktu dan tempat kepada beliau kami persilahkan. Silakan Ustaz. Izin ya, buka maskerin supaya lebih jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak pemandu atau moderator. Alhamdulillah, pada sesi kali ini kita mengawali perbincangan ini atau pertemuan perdana kaitannya dengan program ada atau penderita yang dikemas oleh Humas IAIN Parepare. Kita mengawali dengan rasa syukur dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan atau kita ingin capai pada program ini
itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mengantar umat manusia kepada jalan keselamatan. Karena beliau diutus bukan hanya pada satu komunitas atau satu bangsa, tetapi beliau diutus adalah sebagai rahmatan lil alamin, dan kebahagiaan itu bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat kelak insyaallah. Tema materi kita hari ini atau pertemuan kita hari ini adalah wasatiyah. Sering diterjemahkan dengan moderasi. Nah, memang Islam itu sendiri adalah agama wasatiyah atau al-Islamu dinul wasatiyah. Jadi Islam itu sendiri sudah moderat. Jadi dan memang ciri utama Islam itu adalah moderat atau wasati. Nah, di dalam kehidupan kita memang seringkali ada dua hal yang membuat kita bisa diarahkan untuk berkarakter atau bersifat atau mencirikan diri kita sebagai manusia wasati atau manusia moderat. Kenapa? Karena pertarungan kebenaran atau kebaikan dan kebatilan itu selalu ada. Bahkan nanti kalau kita mau kembalikan kepada seluruh aspek kehidupan kita, maka memang konsep wasatiyah ini memang harus menjadi menjadi ciri khas kita dalam menyelesaikan problema kehidupan. Jadi wasatiyah itu memang sebuah keharusan. Kenapa? Karena apalagi nanti kalau misalnya kita mau membawa kepada kondisi kita di Indonesia, terutama keragaman, maka alhamdulillah kita sangat bersyukur karena konsep ini itu ada sejak manusia dilahirkan. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia ini tidak satu, tidak tunggal, dan memang dibuat berbeda-beda, beragam, supaya kita bisa saling memahami, saling mengerti. Kalau dalam bahasa Al-Quran itu lita'arafu. Nah, karena itu ulama umumnya hanya memberikan gambaran umum tentang apa itu moderat, apa itu wasatiyah. Tidak ada definisi yang lengkap. Kalau dalam istilah agama itu ada namanya definisi yang jami' mani terkait dengan wasatiyah. Karena memang substansi atau hakikat wasatiyah itu tidak bisa diterapkan di mana-mana. Tentu nanti harus mengondisikan dengan keadaan dan situasi atau waktu tertentu. Jadi itulah sebabnya di dalam pembahasan mengenai wasatiyah ini atau definisi wasatiyah tidak ada satupun definisi yang disepakati oleh pakar kita. Beliau-beliau ini hanya memberikan gambaran umum, paling tidak ada pemaparan tentang ciri-cirinya. Nah, ada beberapa ciri yang disebutkan oleh pakar atau ulama. Paling tidak, hemat saya ada 3 yang perlu diketengahkan. Yang pertama, wasatiyah itu identik dengan keadilan atau al-adlu. Kemudian yang kedua, wasatiyah itu identik dengan al-khair, kebaikan. Kebaikan yang dimaksud adalah kebaikan pilihan atau kebaikan yang terpilih, tertapis. Nah, kemudian yang ketiga maknanya adalah
wasatiyah itu sangat identik dengan as-siratal mustaqim. Kalau Pak Prof. Quraisy Shihab itu menerjemahkan atau memberi makna as-siratal mustaqim itu adalah jalan luas, lebar lagi lurus begitu. Jadi jalan yang bisa menampung semua pemikiran, ide, gagasan, bahkan gerakan, aliran yang penting tidak bertentangan dengan ajaran universal agama. Jadi semua bisa ditampung di dalam makna as-siratal mustaqim itu. Jadi saya kira itu dulu sekedar pengantar terkait dengan wasatiyah ini, karena wasatiyah ini ada yang cenderung untuk menolak. Nah, cenderung untuk menolak apa itu wasatiyah. Seolah-olah wasatiyah ini sesuatu yang dianggap pelin-pelan begitu. Betul. Karena wasatiyah itu kan dia berada di antara dua ujung gitu, dua ujung atau dua jalur. Ada ujung kiri, ada ujung kanan. Nah, seolah-olah yang wasatih itu, yang moderat itu seolah-olah tidak ada ketegasan gitu. Bahkan dinilai sebagai abu-abu gitu. Dinilai sebagai abu-abu. Padahal tidak. Kalau memang dipahami bahwa dia abu-abu, itu mungkin ada benarnya kalau dilihat bahwa wasatih secara pasif. Ya, pasif. Tetapi kalau aktif, justru itu yang diinginkan. Saya kira itu dulu pengantar untuk mengawali perbincangan kita hari ini mengenai wasatiyah. Baik, terima kasih banyak Ustaz atas pandangan awal terkait tentang wasatiyah. Saya kira ini yang menjadi pertanyaan kita semua memang hari ini, karena di dalam referensi lain terkait tentang wasatiyah itu, kalau orang mengatakan itu katanya wasit ya. Sesuai dengan yang disampaikan Ustadz tadi itu, ingin menyatukan antara ujung kiri dan ujung kanan. Tetapi menarik kalau kita merujuk memang dengan buku yang dipaparkan juga jadi referensi Ustadz terkait tentang Prof. Quraisy Shihab. Beliau memang menjelaskan bahwa kalau bicara wasatiyah juga dalam perspektif kita memikirkan kayak matematika, hitungan memang tidak dapat. Taruhlah misalnya gambarannya katanya kalau wasatiyah itu mau dihitung, mau kasih uang orang anak SD dengan SMP dengan bicara keadilan tadi, nah itu kan kalau mau dikasih sama kan sebenarnya itu malah tidak adil. Makanya dilebihkan antara anak SD dengan SD. Nah disitulah letak adilnya. Tetapi yang ingin saya tanyakan Ustaz terkait tentang wasatiyah sendiri dalam dinamika bangsa kita yang hari ini mulai tergerus tentang paham-paham ekstremisme. Ini mungkin perlu untuk kita tekankan bersama. Kalau bagi kami sendiri terkait wasatiyah, itu memang sudah harga mati, tetapi implementasi terkait 3 nilai yang Ustaz tadi paparkan dan menangkal dan merespon paham-paham ekstremisme hari ini itu sebaiknya seperti apa Ustaz? Ya. Saya banyak membaca banyak diwarnai oleh buku-buku karangan Pak Quraisy Shihab. Ini jujur saja karena dari dulu memang semangat untuk mengkaji Al-Quran itu ada dalam diri. Walaupun sebetulnya saya juga di hukum Islam, tapi itu banyak mengambil referensi-referensi yang berkaitan dengan tafsir. Walaupun juga saya bukan penafsir, tetapi hanya penikmat tafsir begitu, hanya pemerhati tafsir, dan sekali lagi saya bukan mufassir, tetapi bacaan-bacaan terkait dengan itu memang sangat sepakat dengan apa yang Pak Quraisy sampaikan, bahwa jangan dipahami bahwa wasatiyah itu seolah-olah berada pas di antara dua ujung itu, berada di tengah-tengah di antara dua ujung. Nah ini, kalau ini sangat susah.
Nah, kenapa? Karena boleh jadi nanti eh, jatuhnya pada wasatiyah pasif itu, nah, tidak aktif. Nah, ini kan sebetulnya kalau saya mau mengistilahkan wasatiyah itu ibarat ada tali begitu, tali wasatiyah yang masing-masing ada ujung kanan, ada ujung kiri. Nah, sepanjang tidak keluar dari ujungnya ini itu masih wasatiyah. Jadi wasatiyah itu artinya eh, kalau dalam kondisi tertentu misalnya itu dia bisa bergerak ke kanan, tetapi pada kondisi yang lain dia bisa bergerak ke kiri. Nah, itulah sebabnya di definisi atau pengertian tentang wasatiyah itu disebutkan bahwa ma bainat tarfaini wa huwa fihi. Jadi wasatiyah itu dia berada di antara dua ujung kiri dan kanan. Nah, di ujung kiri dan kanan itu maksudnya ada yang ekstrim kanan, ada yang ekstrim kiri. Ya, katakanlah misalnya kalau ekstrim kanan itu dia radikal, kemudian ada yang ekstrim kiri bisa saja liberal begitu. Nah, dengan masuknya konsep atau ide gagasan atau gerakan tentang wasatiyah ini, maka kedua ujung ini selalu mau diharmoniskan, ya, diharmoniskan. Jadi bukan berarti misalnya pada saat kondisi tertentu itu selalu harus menjadi lembut saja. Nah, bukan berarti bahwa dia hanya pasif saja, tidak. Jadi pada saat tertentu misalnya ada kondisi-kondisi tertentu yang bisa jadi kita bergerak ke kanan, bisa jadi juga kita bergerak ke kiri. Nah, sama seperti misalnya hari ini kondisi bangsa terkait dengan munculnya gerakan-gerakan ekstremisme atau lahirnya manusia-manusia yang ekstrim, kita katakan bahwa ekstremis begitu. Saya sangat terkesima dengan contoh yang disampaikan oleh Pak Quraisy di dalam kitab ini atau dalam buku ini. Beliau mengatakan bahwa ekstrim itu memang berada di puncak. Jadi kalau kita mau melihat, kalau dia ke kanan itu sudah hampir keluar dari ujung kanan. Kalau dia di kiri, dia sudah hampir keluar di ujung kiri. Maka nanti ini moderat ini ya berusaha menarik. Ya, apakah kalau dia kiri dia diusahakan ditarik ke kanan, kalau dia di kanan dia diusahakan ditarik ke kiri, supaya dia tidak keluar. Artinya dia menjadi dalam bahasa Al-Quran itu namanya al-guluwu. Ya, al-guluwu itu artinya ekstrim. Nah, bahkan di dalam di dalam bahasa itu ya, kalau sudah ada sesuatu yang lebih dari yang seharusnya itu sudah namanya gulu, tapi gulu dalam pengertian bahasa. Ya, kalau gulu. Misalnya beliau menyontohkan di sini, kalau ada harga misalnya 10.000 ya, saya mengkontekskan 10.000 kemudian dijual 15.000, itu sudah harga yang mahal namanya itu. Nah, dalam bahasa agama namanya al-ghali itu, harga mahal, tapi belum sampai kepada ekstrim. Nah, karena ekstrim itu memang sudah sudah keluar dari yang semestinya. Nah, bahkan nanti hal-hal yang seharusnya tidak keluar dalam koridor yang ekstrim itu ya kita tidak sadari, lalu kemudian melakukan hal-hal yang sifatnya tidak wasati dengan hanya bermodalkan semangat dan seterusnya. Akhirnya kita bisa melakukan hal-hal, apakah itu ucapan, apakah itu perilaku atau sikap yang sebetulnya sudah keluar dari konsep wasatiyah itu. Jadi bahkan di negara kita ini ya luar biasa. Artinya dalam beragama memang kita harusnya memiliki sikap wasati. Baik, sangat menarik apa yang disampaikan Ustadz terkait tentang pembangunan konsep dan tata cara memahami wasatiyah itu sendiri.
Nah, eh, selanjutnya Ustaz, nah, ini kalau kita mau kembali ke kehidupan kita sehari-hari, yang memang tidak bisa kita pungkiri bahwa di beberapa lokasi tempat uh, pemahaman dan pemaknaan wasatiyah itu sendiri masih sangat-sangat minim. Meskipun kan kita kalau mau melihat luas wilayahnya kita, sukunya kita, dengan apa uh, karakter bahasa yang begitu banyak, karena saya melihat sendiri bahwa konsep wasatiyah ini sendiri terkait tentang tadi ekstremisme. Kalau dalam konsep moderasi, ekstremisme itu dan mau dilafalkan dalam konteks Arab itu kan tidak didapat sebenarnya. Itu lebih dekat dengan apa yang Ustaz sampaikan tadi, gulu dan lain sebagainya. Nah, singkat saya ingin sampaikan bahwa bagaimana sebenarnya memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat hari ini, apalagi di era pandemi loh Ustaz, sekarang ini ya semua serba online untuk menyebarkan konsep wasatiyah itu sendiri. Mungkin itu Ustaz. Ya memang apa namanya, persoalan bangsa hari ini itu memang luar biasa. Nah, semangat keberagamaan kita hari ini memang patut juga diacungi jempol. Tapi tentu dalam penerapan di lapangan itu memang harus punya ibarat mobil itu ya harus ada remnya. Nah, remnya inilah rem wasatiyah sebetulnya, supaya kita tidak apa namanya terjebak hanya kepada semangat untuk yang menggebu-gebu, apa namanya menyebarkan, terutama kalau dalam konteks Islam ya. Lalu kemudian tentu harus melihat realitas yang ada dan kondisi di mana kita mengucapkan atau di mana kita berperilaku. Kenapa? Karena Islam ini tidak hampa budaya, tidak hampa budaya. Kemudian sepanjang budaya-budaya itu tidak bertentangan dengan ajaran agama atau bisa diakomodir di dalam apa namanya agama, itu tidak ada masalah. Itulah sebabnya di dalam Al-Quran itu seringkali pakar-pakar kita, terutama Pak Quraisy itu sering menyampaikan ini tentang apa namanya, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi mendakwakan amar ma'ruf nahi munkar itu ya memang harus punya metode, punya cara. Kemudian yang kedua, di samping itu ya sebelumnya harus punya pemahaman yang mendalam tentang bagaimana cara atau bagaimana konsep amar ma'ruf nahi munkar itu, untuk supaya nanti tidak kebablasan, yang apa ya kalau bahasanya tidak kontraproduktif begitu atau berlebihan. Nah, karena memang di apa namanya wasatiyah ini hadir ya untuk meredam tadi itu, ada namanya dalam konsep itu ada ifrat dan tafrid. Ya, ifrat itu berlebihan, kalau ada yang tafrid itu berkekurangan. Kemudian ada yang disebut hanya istilahnya yang berbeda, ada al-ghuluw itu berlebihan, ada juga at-taksir. At-taksir itu ya kekurangan. Maka ini yang mau dilengkapi. Sama saja dalam diri kita manusia ini kan, laki-laki seringkali di apa namanya diidentikan dengan maskulinitas begitu, atau maskulin. Perempuan itu selalu diidentikan dengan feminin begitu. Maka sebetulnya perempuan juga itu ya tidak apa namanya tidak hilang, ada juga sifat maskulinnya, tetapi yang dominan itu adalah femininnya. Sama laki-laki juga itu tidak apa namanya tidak murni maskulin, tetapi ada juga feminin. Ya, jadi kalau bahasa apa namanya ya, bahasa gaulnya itu laki-laki itu perkasa, perempuan itu lembut. Tapi di balik keperkasaan laki-laki itu ya ada kelembutan.
Nah, kemudian perempuan juga di balik kelembutannya itu ada keperkasaan. Coba bayangkan tuh perempuan, ada pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki, itu luar biasa itu. Luar biasa perkasanya. Nah, dan seterusnya. Tapi jangan dikira bahwa laki-laki itu tidak bisa lembut, tidak bisa lembut. Nah, memadukan dua karakter atau dua sifat ini itulah wasatiyah. Jadi laki-laki itu kalau hanya yang menonjol hanya keperkasaannya, ya bisa menjadi arogan, bisa menjadi diktator dan seterusnya. Tetapi karena adanya sifat kelembutan tadi yang yang dikontrol oleh wasatiyah atau moderasi atau keseimbangan, maka dia bisa mengontrol dirinya untuk tidak berbuat zalim, tidak berbuat seperti yang disebutkan tadi. Perempuan juga begitu. Dan kalau kita mengaitkan dengan saya terkesima juga itu dengan penjelasan, walaupun sebetulnya kita juga mengiyakan bahwa iya ya, itu penyampaian Bapak Prof. Nasaruddin Umar. Beliau mengatakan bahwa dalam sifat al-asmaul husna itu luar biasa, itu kita dituntun untuk mengontrol diri kita untuk tidak terlalu ke kiri dan tidak terlalu ke kanan gitu. Nah, itu sebenarnya konsep wasatiyah, walaupun bahasanya berbeda. Ada namanya sifat jalal, ada sifat jamal, kemudian dipadukan dengan sifat kamal. Jadi kesempurnaan manusia, atau kalau kita mau merujuk kepada Asmaul Husna, nama-nama Tuhan yang agung itu, ya Tuhan itu maha sempurna dengan kesempurnaannya karena mampu memadukan antara sifat jalal atau jalaliyahnya Tuhan dengan jamaliyahnya Tuhan, melahirkan kamaliyah. Manusia juga seperti itu. Jadi kalau manusia hanya memelihara jalaliyahnya, kalau laki-laki itu, ya itulah tadi yang bisa membuat dia bisa berbuat sesuatu yang melebihi batas. Kalau perempuan terlalu meninabobokkan jamaliyahnya, kelemah lembutannya, maka bisa saja dia bisa tidak ada apa-apanya, tidak bisa bekerja, tidak apa. Tapi kalau dia memunculkan jalaliyahnya, ya saya kira disitulah manusia atau perempuan itu bisa menjadi sempurna. Jadi saya kira seperti itu konsep wasatiyah ini yang kita inginkan. Jadi bukan abu-abu, bukan tidak punya pendirian, bukan tidak punya sikap, tetapi justru orang yang wasatih itu adalah orang yang super aktif, ya, untuk tidak mengatakan hiperaktif begitu. Ya, karena kalau dia ke kanan, ya pasti dia selalu mau menarik ujung yang bisa jatuh kepada yang ekstremis kanan itu, untuk tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Maka keliru kalau ada yang mengatakan bahwa konsep wasatiyah itu adalah konsep yang pasif, konsep yang tidak punya pendirian, abu-abu dan seterusnya. Ya, betul. Saya kira itu. Ya. Nah, saya kira karena waktu masih ada, sambil menunggu Ustaz, saya kira masih ada yang penting, karena saya lihat di sini temanya juga disinkronkan dengan moderasi agama. Nah, tadi kita sudah selesai di wasatiyahnya, meskipun saya kira dengan pemahaman Ustaz terkait tentang wasatiyah itu sendiri, solusi kita untuk masuk ke moderasi beragamanya, saya sepaham dan sepakat juga bahwa itu sudah final, bahwa orang kalau menganggap orang wasatiyah itu orang tidak punya pendirian, orang yang setengah-setengah, meskipun kita hidup di lingkungan yang siapa yang tidak kenal Bugis Makassar yang pendiriannya sangat tegas, yang sangat ketika mengatakan sesuatu misalnya A itu A, sedangkan memang pada wilayah pemahaman oleh wasatiyah itu sendiri, ya sesuai tadi itu, kalau kita gambarkan memang dilematis, tetapi sangat jelas ketika dikatakan bahwa itu tidak dibangun dalam posisi angka, dipahami dalam posisi pasif, tetapi harus dipahami posisi aktif, maka dia akan melahirkan sebuah pemahaman yang menyeluruh.
Taruh misalnya gambaran tadi Siratal Mustaqim. Kan pemahaman kita dulu-dulu itu Ustaz, kalau saya kayak dulu di santri dan di orang tua dulu itu dia tanya bilang kalau lewat nanti itu rambut satu helai jalan di situ. Nah ternyata ketika saya melihat penjelasan Prof. Quraisyab sendiri juga menjelaskan bahwa itu tidak, itu luas, lebar, jalannya lurus, jadi semua orang bisa jalan, sama-sama ke jalan katanya seperti itu. Nah, yang ingin saya tekankan untuk selanjutnya ini terkait tentang moderasi dan wasatiyah itu sendiri seperti apa sih? Memang kalau kita hubungkan dengan moderasi beragama, katakanlah misalnya kalau ya lebih luas ya kaitannya antara hubungan kita dengan agama lain. Ya, Nabi sendiri seringkali memberikan contoh bagaimana sikap beliau yang ya bisa dimasukkanlah dalam kategori wasatiyah dalam menyelesaikan persoalan, dalam membangun hubungan dan seterusnya. Itu kalau kita baca sejarah misalnya Nabi pada saat perjanjian Hudaybiyah itu ya Nabi mengambil jalan tengah. Walaupun ada beberapa sahabat yang mengatakan bahwa ini Nabi melakukan sesuatu yang ya dalam tanda petik keliru misalnya ya, karena tidak menguntungkan umat Islam. Tapi seperti itulah tadi kerjanya kalau saya tali wasatiyahnya ya agak ditarik ke kiri lagi tuh. Agak ditarik ke kiri supaya tidak keluar di ujung kanan gitu. Nah, di kita misalnya di internal Islam juga seperti itu, punya madhab. Madhab itu bukan agama, tetapi pemahaman terhadap teks. Ini kan kita ada teks yang teks agama, kemudian diberi pemahaman dan pemahaman itu diajarkan. Kemudian ajaran itu supaya lebih cepat untuk tersiar maka dilembagakan. Lahirlah gerakan-gerakan. Nah, termasuk pola madhab itu sebetulnya bukan untuk menyusahkan kita. Saya teringat dengan ungkapan Andre Gurupta, Kalisidendre. Beliau menyatakan bahwa sebenarnya, mohon maaf ya, saya berbahasa Bugis supaya lebih lebih kena lah apa pesan beliau. Ante Gurupta Ki Haji Abdul Muin Yusuf Allah yarham, beliau mengatakan bahwa sebenarnya apa ngewagena atau pandritata itu mancaji Pak Disengel. Ya, artinya debat ulama kita itu, terutama ulama-ulama madhab yang mujtahid mutlak itu melahirkan ilmu. Ya, katakanlah misalnya beliau mencontohkan Imam Syafi'i berbeda pendapat dengan Imam Malik. Ya, Imam Malik, tapi tidak membuat nilai minus di kalangan beliau itu. Ya, tidak, justru membuat nilai plus. Jadi perbedaan itu selalu dihubungkan dengan hal-hal yang baik. Nah, itulah sebabnya itu memang di dalam kitab-kitab fikih memang kalau disebutkan bahwa ulama berbeda pendapat itu selalu diawali dengan ikhtalafah. Ya, ikhtalafah itu artinya kalau kata bendanya kan ikhtilaf. Jadi ikhtalafah itu atau ikhtilaf itu sebetulnya sangat agung, sangat positif. Jadi kalau ada perbedaan yang mengarah kepada positif, dan positif itu namanya ikhtilafiyah. Nah, ini yang seringkali kita kembangkan di Indonesia, ya terutama di Indonesia secara umum. Bahkan bisa jadi di Parepare dan sekitarnya yang dikembangkan bukan ikhtilafiyah tetapi khilafiyah. Ya, khilafiyah. Khilafiyah itu selalu yang ditonjolkan adalah sisi negatifnya perbedaan pendapat itu. Ya, padahal sekali lagi saya lanjutkan apa yang disampaikan Andre Gurupta. Maka Andre Gurupta perbedaan topan ditata itu sebetulnya, atau perbedaan dalam ajaran agama, penerapannya dalam ajaran agama itu melongi palomui agama.
melomi palomuiki iropong Allah Ta'ala melomi nalomwaki supaya kita bisa menerapkan ajaran agama dengan tenang, dengan khusyuk, dengan mudah. Bukan kita merasa terbebani dengan ajaran agama. Coba bayangkan kalau hanya satu model misalnya. Bahkan pada masa Nabi, seringkali Nabi menunjukkan hal-hal yang berbeda untuk satu kasus. Katakanlah sholat. Ini contoh kecil saja di dalam fikih itu. Nabi seringkali kalau dia takbiratul ihram mengangkat tangan, karena ini perlu dijelaskan. Takbiratul ihram itu ucapannya yang Allahu Akbar itu yang menjadi rukun. Tetapi posisi tangan ketika diangkat untuk takbiratul ihram itu sunat. Tapi Nabi seringkali melakukannya lebih dari satu cara. Lebih dari satu cara. Dan hadis-hadisnya banyak. Jadi kalau misalnya hanya orang membaca satu hadis bahwa Nabi ketika takbir mengangkat tangannya, takbiratul ihram ketika salat, tangannya itu sejajar dengan ujung jari-jarinya sejajar dengan telinganya. Ya, sejajar dengan telinga. Di sisi lain ada hadis Nabi diteropong oleh sahabat melakukan takbir, karena Nabi tidak mengatakan takbirku seperti ini ya. Tidak. Jadi ada sahabat yang melaporkan bahwa Nabi melakukan takbir mengangkat tangannya seperti itu. Ya, itulah laporan sahabat atau testimoni sahabat yang disebut sebagai hadis. Ya, hadis. Karena hadisnya dia melihat perilaku Nabi atau sifat Nabi dalam tingkah laku Nabi dalam melakukan sholat. Nah, di sisi lain ada hadis mengatakan bahwa hadwa mankibaihi, Nabi itu takbir hanya mengangkat tangannya selurus dengan bahunya. Nah, pertanyaannya, kalau hanya satu hadis yang dibaca kita mengatakan oh ini yang benar, yang ini salah. Ya, padahal dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Nah, dan seterusnya. Itu banyak sekali terkait dengan bacaan-bacaan di dalam salat, itu banyak sekali. Termasuk bacaan doa iftitah itu ada, ya paling tidak ada 4 doa iftitah yang diajarkan oleh Nabi, dan masing-masing madhab ya punya pendirian, oh saya mau memilih ini, saya mau memilih ini. Tapi tidak ada yang menyalahkan sepanjang ada. Nah, itulah juga bahasanya itu Pak Quraisy itu enak sekali kita mengilustrasikan bagaimana ajaran agama itu seperti prasmanan gitu. Seperti prasmanan. Ya, seolah-olah ajaran-ajaran agama itu seperti makanan yang kita ingin santap. Beliau mengatakan bahwa sepanjang makanan itu atau ajaran itu ada di atas meja prasmanan, maka silakan pilih sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi jangan cari yang tidak ada di atas meja prasmanan itu. Ya, tapi kalau ambil satu, jangan salahkan yang mengambil bukan yang kita ambil, karena sudah disiapkan. Misalnya, katakanlah saya agak bercanda untuk memudahkan. Kalau pemirsa misalnya sangat senang dengan ikan bakar, ya kalau disiapkan ikan bakar, ada daging, ada ikan masak dan seterusnya, silahkan mengambil ikan bakar, tapi jangan paksa orang untuk ambil ikan bakar yang tidak senang dengan ikan bakar. Persilahkan mereka untuk mengambil ikan masak, ada daging dan seterusnya, itu silahkan sepanjang disiapkan di dalam meja prasmanan itu. Ya, ajaran agama seperti itu. Jadi enak sekali kita mengamalkan agama kalau seperti ini kita punya model. Nah, karena kalau kita hanya mau menang sendiri, menganggap diri benar sendiri, menganggap diri hanya saya yang benar, yang lainnya salah, itu keliru. Nah, di masa Nabi seringkali Nabi mempraktekkan, jangankan sahabat, Nabi sendiri sering melakukan 2 hal yang berbeda untuk satu kasus, lalu kemudian menjadi ajaran atau menjadi madhab, dan seterusnya. Itu saya pernah contohkan di dalam niat ketika kita takbir salat ya. Itu niat, ada ulama yang memasukkan sebagai rukun salat. Rukun salat. Ada juga yang hanya memasukkan sebagai syarat sah salat. Itu sangat berbeda kalau antara rukun dengan syarat. Ya, rukun itu ya dia berada di dalam pengamalan salat itu sendiri. Tapi kalau dia syarat, dia terpisah di luar salat. Sebelum kita melakukan salat itu ya namanya syarat. Jadi ada ulama yang menempatkan niat itu
sama halnya dengan wudhu. Artinya dia berada di luar salat. Tapi tidak sah salatnya kalau tidak ada wudhu. Sama, ulama yang menempatkan niat sebagai syarat sah salat itu ya, kalau dia tidak niat, salatnya juga tidak sah. Cuma penempatannya yang berbeda. Nah, itulah sebabnya itu ada ulama yang bahkan nanti ada juga yang mengatakan ya pada saat berdiri, karena berdiri itu adalah rukun salat, maka pada saat berdiri dimasukkan niat di situ. Jadi pada saat berdiri dia sudah niat untuk salat sebelum takbiratul ihram. Tapi ada juga ulama yang memasukkan niat itu pada saat takbiratul ihram. Nah, Imam Syafi'i itu memasukkan di dalam takbiratul ihram, maka dia bersamaan ketika angkat tangan Allahu Akbar, itu Allahu antara lam dengan hu itu dimasukkan niat di situ. Karena niat itu kan di dalam hati. Nah, Imam Syafi'i juga ini sekedar untuk apa namanya? Ya ini sudah pemikiran, bukan lagi ajaran. Yang apa namanya? Dari Nabi SAW bahwa niat itu seperti ini dan seterusnya. Tetapi harus ada niat. Nah, maka polanya Imam Syafi'i mengatakan supaya hati kita bisa lebih apa namanya, lebih kuat untuk niat itu, maka ada namanya talfidun niat, melafalkan niat. Itu bukan niat. Itu bukan niat. Kan ada yang mengatakan bahwa wah itu tidak seperti itu, tidak boleh niat, tidak boleh dilafalkan niat. Memang bukan niat, tetapi dia hanya pelafalan. Kalau bahasa saya itu ya pengantar untuk niat, supaya hati kita kuat nanti ketika Allahu Akbar itu niat itu dimasukkan di dalam hati. Maka diantar dulu, ada usolli fardal maghribi misalnya salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala, itu sudah pengantar, itu namanya lafal, itu belum niat. Belum niat. Maka perbedaan pendapat ini sebetulnya tidak mesti kita pusing itu. Betul. Ya, kita terima saja sesuai dengan apa adanya. Kemudian ya kita memilih mana yang kita lebih menyenangkan. Karena sholat itu kan untuk khusyuk. Apa salahnya misalnya kita tidak produktif kalau kita selalu berdebat ini yang saya mau ambil, kamu itu salah dan seterusnya. Tetapi pada saat sholat juga tidak khusyuk. Ya jauh lebih bagus, lebih baik kita tenang-tenang saja, tidak berkelahi dalam tanda petik. Lalu kemudian kita salat mengambil model mazhab yang mana, lalu kemudian kita salat ya khusyuk. Dibanding kita selalu mempertahankan ini yang benar, kemudian hati kita tidak tenang ketika salat dan selalu ada perasaan-perasaan negatif kepada orang yang mengamalkan di luar yang kita amalkan. Akhirnya salat kita juga tidak khusyuk. Saya kira seperti itu. Baik, terima kasih banyak pandangan dan penyampaiannya Ustaz. Sekira sangat luar biasa, karena kami disodorkan gambaran-gambaran terkait bagaimana sholat yang sebenarnya sangat erat dengan sendi kehidupan kita sehari-hari. Perbedaan-perbedaan itu terkait dengan mazhab itu yang pada dasarnya ingin mencoba menjelaskan bahwa di dunia ini perbedaan itu adalah sebuah hal yang memang ada, tetapi bukan untuk diperdebatkan. Dengan gambaran-gambaran bagaimana sholat, bagaimana takbir tadi, saya kira itu juga sudah menjadi bagian daripada pemaparan terkait tentang bagaimana wasatiyah dan bermoderasi di mata Islam itu sendiri. Nah baik, saya kira terakhir untuk attention plusnya buat Ustadz terkait tentang penutup kita hari ini, terkait tentang wasatiyah dan pertemuan kita kali ini, sekaligus didoakan Ustaz, mudah-mudahan kegiatan ini bernilai ibadah buat kita semua, terkhusus untuk para pendengar dimanapun berada. Saya kira tetap mendukung channel yang pare-pare ke depan untuk menyebarkan dengan tagline budaya dan study ilmu. Dalam hal ini adalah kreasi yang akan selalu disodorkan oleh kampus YIN Parepare. Silakan Ustaz untuk paparan terakhirnya. Saya kira kalau kita mau simpulkan bahwa wasatiyah itu atau moderasi
berusaha mengambil jalan tengah, bukan berarti secara matematik tadi ya, atau bukan berarti pasif, bukan berarti tidak ada sikap, tetapi dia selalu berusaha untuk mengontrol supaya ujung kanan dan ujung kiri ini tidak terjadi ekstrim, tidak terjadi ekstrim kanan, tidak terjadi ekstrim kiri. Nah, makanya perlu pemahaman yang komprehensif tentang konsep ini, supaya penerapannya juga tidak keliru. Karena kalau tidak cukup pemahaman dan pengetahuan tentang konsep wasatiyah, itulah nanti bisa terjadi hal-hal yang kita bahasakan kebablasan. Misalnya ya ada juga yang ingin wasati, tetapi ya akhirnya juga jatuh kepada ekstrim. Jadi mengcounter sesuatu yang ekstrim itu ya harusnya tetap berjalan pada koridor wasatiyah itu. Jangan sampai kita mengatakan ya memperjuangkan wasatiyah, lalu kemudian kita juga terjebak kepada hal-hal yang sebetulnya justru membuat kita tidak wasatiyah atau tidak moderat. Jadi itu yang pertama, pemahaman. Kemudian yang kedua ya harus mengetahui juga kondisi real kita. Dalam bahasa di dalam agama itu ada namanya maqasidus syariah. Di maqasidus syariah, kalau orang paham maqasidus syariah, aman. Di masa pandemi ini luar biasa. Kalau tidak cukup bekal kita untuk memahami maqasidus syariah, itu maqasidus syariah sebetulnya intinya adalah limasalihil ibad. Limasalihil ibad di dunia dan di akhirat. Jadi kebaikan dan kemaslahatan dunia. Sepanjang tadi itu catatannya tidak bertentangan dengan ajaran agama, tidak melanggar nilai-nilai universal agama. Tapi kalau hanya menyesuaikan dengan adat istiadat, budaya dan seterusnya, itu tidak ada masalah. Jadi sepanjang tidak bertentangan dengan al-khair itu dalam Al-Quran, amar ma'ruf nahi mungkar ini ya tetap jalan, tetapi tentu harus patokannya ya apakah tidak bertentangan dengan ajaran agama. Sangat lucu kelihatannya atau kita lihat kalau ada yang beramar ma'ruf atau apalagi bernahi mungkar, tetapi melahirkan kemungkaran baru. Ya, ada yang beramar ma'ruf tapi melahirkan kemungkaran. Kenapa? Karena tidak melakukan sesuai dengan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana wasatiyah itu. Kemudian yang kedua, penerapannya juga harus tahu mana kadarnya, bagaimana caranya. Ya, kira-kira kalau misalnya terakhir untuk mencontohkan, saya tulis di buku saya itu di dalam waktu dekat. Saya mengatakan kalau orang mau berdakwah memakai pakem fikih atau fatwa, itu biasanya tidak simpati orang. Kenapa? Karena kita hanya mengatakan halal haram. Ya, tentu nanti pertimbangannya nanti itu kan bisa ada pertimbangan dakwah di situ. Ya, misalnya kalau di pesantren itu kita kalau mau dibangunkan sholat subuh itu kita disiram air itu. Disiram air. Tapi kalau ini nanti ilmu pesantrennya, pondoknya keluar di masyarakat, ya kita datang ke rumahnya orang untuk membangunkan sholat subuh, kita siram air, itu tidak tepat. Cara dan kadarnya memang harus diketahui, sesuaikan dengan kondisi dan keadaan di mana kita mau menerapkan wasatiyah itu. Ya sama saja dengan Nabi. Ada yang mengatakan bahwa Nabi itu kan model pakaiannya begini, model pakaiannya begini dan seterusnya. Ya ketika dibawa ke Indonesia, karena kita punya budaya tidak seperti itu, ya apa salahnya? Apa salahnya kita tetap menggunakan ciri khas kita sebagai bangsa Indonesia, tetapi yang intinya itu kan al-khairnya menutupi aurat. Jadi persoalan-persoalan seperti itu tidak perlu lagi dijadikan sebagai sesuatu yang bisa memicu kita untuk senantiasa memperuncing masalah, akhirnya kita berselisih dan bisa
yang paling kita tidak harapkan itu ya saling mengkafirkan, ada yang mengkafirkan, ada yang selalu mengatakan bid'ah, dan ada yang mengatakan neraka dan seterusnya. Itu tidak pada tempatnya. Maka menerapkan wasatiyah ini tentu harus punya ilmunya. Kemudian yang kedua, ketika punya ilmu juga harus tahu caranya dan bagaimana kadarnya untuk kita menerapkan wasatiyah itu. Saya kira itu sebagai closing statement lah, atau kesimpulan yang mudah-mudahan bisa menjadi menginspirasi kita untuk kita kembangkan di masyarakat, supaya Islam itu menjadi rahmatan lil alamin, seperti apa yang digambarkan di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Dan kita mendakwakan Islam dengan sejuk, damai, dan orang-orang menjadi simpati, bukan antipati pada Islam. Karena kalau Islam yang ditunjuk salah, itu keliru. Ini hanya oknum yang mengamalkan ajaran agama yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh substansi Islam itu sendiri. Saya kira itu, moderator, dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan ini. Mudah-mudahan bisa berlanjut dan lebih hebat-hebat lagi, karena narasumbernya luar biasa. Saya hanya ini memulai, dan kita mudah-mudahan bisa berlanjut dan bisa semakin lebih seru lagi lah. Karena kalau saya lihat narasumbernya itu luar biasa. Ada guru-guru kami di situ, ada dosen-dosen junior, tetapi luar biasa, kapasitas ilmunya tidak diragukan lagi. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk sekali lagi saya sampaikan, dan kami aturkan rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada Ustaz Budiman yang mau hadir, berbagi, dan memberikan pandangan. Saya kira sebelum kami menutup, kami ingin mengatakan bahwa benar apa yang dikatakan salah satu kutipan, bahwa salah satu kebaikan ulama itu kalau dia bicara kita tidak ingat waktu. Mau tidak mau, karena kita dibatasi waktu, semoga dengan apa yang beliau sampaikan membawa kita semua sebagai pendengar tercerahkan, terlebih mengangkat Islam sesuai dengan bahasanya, likulli zaman wa makan. Dia tetap hidup walau zaman dan kehidupan apapun. Tidak bisa lagi, ini mungkin yang kami sempat sampaikan kepada sahabat pendengar dimanapun Anda berada. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.